Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Saya Mufti Fauzia kembali hadir menemani sore Anda dalam live update spesial Ramadan edisi hari Jumat 15 April 2022. Tribuners, weekend di bulan Ramadan kali ini waktunya Mufti memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi lokasi ngabuburit, berburu takjil, hingga wisata yang bisa Anda kunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Dan inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Ada rekomendasi wisata religi di Jatinegara, Jakarta Timur, Tribuners. Anda ini bisa langsung datang ke Masjid Jami Al-Atiq. Di sana Tribuners bisa beribadah dan melihat bangunan megah di masjid tersebut. Masjid ini berdiri di abad ke-16 dan pada tahun itu kubahnya memang berbentuk prisma, mirip dengan masjid tertua di Demak, Jawa Tengah. Di bagian belakang masjid ini juga sudah ada menara Tribuners dan meski menjadi salah satu masjid bersejarah, namun memang tempat ini tidak dijadikan sebagai cagar budaya. Untuk tahu bagaimana keunikan dari masjid ini sudah tersambung bersama dengan kami ada Miftahul Munir dari Warta Kota. Silakan Miftahul Munir. Baik, rekan Mufti, bisa saya jelaskan Masjid Al-Atiq ini merupakan masjid tertua setelah Marunda dan Masjid Karafi Jayakarta, di mana masjid ini memang mirip dengan salah satu masjid tertua yang ada di Demak, Jawa Tengah, karena bentuk dari kubahnya itu seperti, dan memang warga di sana menduga-duga masjid ini sudah ada dari zaman Kerajaan Demak. Di bagian belakang masjid ini juga sudah ada menara, namun itu bukan bangunan asli sewaktu berdiri, karena memang pada awal berdiri bangunan masjid itu hanya 4 tiang saja yang merupakan menjadi tempat ibadah. Nah, zaman dahulu itu adalah sebuah musola, hingga akhirnya dibangunlah masjid hingga sekarang ini sudah menjadi megah. Nah, di masjid ini juga sudah terjadi beberapa kali perombakan, namun sampai saat ini pihak dari pengurus masjid tidak memasukkan dalam cagar budaya karena ditakutkan ketika melakukan renovasi atau perbaikan akan dipersulit oleh dinas terkait. Kemudian di masjid ini juga ada sejumlah peninggalan dari zaman Belanda dahulu, yaitu seperti jam berdiri yang jumlahnya ada 2, namun saat ini jam berdiri itu sudah disimpan di dalam gudang karena memang keadaannya sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa diperbaiki. Selain itu juga ada tongkat keramat yang diyakini bisa mengobati berbagai macam penyakit yang diderita oleh warga. Nah, ini cerita tongkat keramat ini beredar di kalangan Jawa Tengah atau di wilayah Demak, Jawa Tengah. Nah, di sana ada sebuah warga yang datang menceritakan bahwa di sini ada sebuah tongkat keramat yang jika dikikis bagian bawahnya kemudian diolah untuk diminum maka akan menyembuhkan segala penyakit. Namun saat ini pihak dari pengurus masjid tidak memperbolehkan lagi tongkat itu dikikis oleh warga karena ditakutkan akan menjadi musyrik dan tidak percaya dengan Tuhannya. Nah, untuk kegiatan selama bulan suci Ramadan di Masjid Al-Atiq ini memang seperti pada umumnya mengadakan kegiatan salat tarawih berjamaah, tadarus, kemudian kalau sore itu ada buka bersama dengan mempersiapkan atau dibagikannya takjil itu oleh warga sekitar untuk para musafir yang jumlahnya cukup banyak, yaitu dari 70 sampai 80 orang. Begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan kami Miftahul juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Umum Masjid Al-Atiq bernama Rahman Saferin. Berikut informasinya. Masjid mana aja itu? Pertama Masjid Marunda. Ya. Marunda tahu? Masjid Al-Atiq. Yang satu lagi itu masjid yang ada di Jatinegara Kaum. Masjid Salafi Jayakarta yang ada makam Pangeran Jayakarta.
kalau dilihat dari bentuk fisiknya ya yang dulu itu kan kubahnya juga berbentuk prisma. Itu mirip dengan masjid tua yang ada di Demak. Masjid Demak. Jadi seperti itu. Konon katanya berdiri itu sejak abad 16. Di situ di papan namanya 1632 Masehi. Jadi sudah lebih dari 300 tahun. Memang dulu berupa musola, tempat sholat saja. Itu juga namanya Masjid Jami Kampung Melayu. Karena ini namanya Kampung Melayu kan? Kenapa dinamakan Kampung Melayu? Karena saat itu kampung tersebut tempat pelarian para pahlawan-pahlawan yang dikejar-kejar oleh komunis. Jadi Kampung Melayu, kampung pelarian, tempat persembunyian pahlawan. Termasuk Pitung. Bang Pitung juga. Pitung pernah bersembunyi di situ. Dan memang orang-orang ya, yang seperti Pak Soekarno pernah sini juga. Ya, Pak Natsir, tahu Pak Natsir? Natsir, Bung Tomo pernah kesini, Buya Hamka. Kita kemarin semua Pak. Jadi memang kalau ditinjau dari kapan berdirinya memang belum ada yang tahu. Yang jelas itu 1632. Tribuners, es buah ini bisa menjadi pilihan takjil untuk berbuka puasa. Rasanya yang manis, segar, agaknya dapat menghilangkan dahaga selesai seharian penuh berpuasa, apalagi diisi dengan berbagai varian topping yang menarik. Nah, di sini ada gerai es berbeda di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang. Di sana ada gerai es buah yang disajikan prasmanan untuk para pembeli. Jadi, pembeli ini bisa melayani dirinya sendiri dan bebas memilih isian es buah dan kuahnya, mau dengan sirup ataupun dengan susu santan. Nah, selain itu banyak juga jenis buah atau isian es yang disajikan. Menariknya lagi, Tribuners, harga yang ditawarkan pun murah meriah, yakni hanya Rp6.000 dan bisa ambil topping sepuasnya. Nah, Tribuners, untuk tahu bagaimana kesegaran dari es ini, sudah tersambung dengan kami ada Andini Dwi Hasana dari Bangka Pos dengan informasinya. Halo, Andini. Halo, Mukti. Baik, silakan Andini dengan informasi Anda. Oke, baik. Terima kasih, Mukti. Selamat siang, Tribuners. Jadi, di Kota Pangkal Pinang, sama saja seperti di daerah yang ada di Indonesia pada umumnya, es buah ini memang menjadi ciri khas sekali ketika Ramadan dan begitu juga di Kota Pangkal Pinang. Nah, untuk es buah kali ini di Kota Pangkal Pinang sedikit berbeda nih. Ada es buah prasmanan. Jadi pembelinya ini boleh mengambil es buah dengan berbagai topping ini sepuasnya. Penjual hanya mengambil atau menutup es buahnya aja itu. Jadi pembelinya boleh ngambil apapun topping, mulai dari mangga, melon, semangka, belewah, stroberi hingga alpukat yang sudah dipotong-potong kecil. Setelah kita ambil sepuasnya, ini baru diserahkan ke penjualnya, dipilih dengan kuah sirup atau kuah santan dan susu. Dan uniknya lagi ini walaupun mengambil topping sepuasnya, tapi harga yang ditawarkan oleh es buah prasmanan ini hanya 6.000 saja, Mufti. Jadi tidak ada batasan pembeli mau mengambil berapa banyak. Yang penting itu masih dalam satu cup itu masih bisa ditutup dan bayarnya tetap seharga Rp6.000. Dan ini pengakuan penjual sendiri, Wina, ini sehari pihaknya bisa menjual sampai dengan 200 sampai dengan 300 cup es buah prasmanan ini. Apalagi kalau ada pesanan-pesanan untuk buka puasa bersama dari pihak kantor atau kedinasan lainnya. Dan uniknya lagi di sini, Mufti dan Tribuners, Wina, si penjual es buah prasmanan ini adalah masyarakat Tionghoa. Jadi bukan masyarakat Melayu yang pada umumnya Muslim. Dan di Bangka Belitung sendiri memang banyak masyarakat Tionghoa. Jadi Wina ini penjual es prasmanan ini merupakan orang Tionghoa yang memanfaatkan
momentum Ramadan ini untuk berjualan. Sebelumnya es prasmanan ini belum pernah ia jual di pasaran. Nah, dia baru mau jual atau ngetes pasaran itu di momentum Ramadan ini, dan pengakuannya dia benar-benar percaya bahwa berkah Ramadan itu untuk umat muslim memang betul-betul ada. Jadi selama Ramadan ini hampir 2 pekan Ramadan, lebih dari 2 pekan Ramadan ini jualannya es prasmanan cukup laris manis di pasar pagi Kota Pangkal Pinang ini. Nah, untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang, masyarakat Bangka Belitung yang tidak sengaja lewat atau sengaja mampir ke pasar Ramadan di dekat kawasan pasar pagi Kota Pangkal Pinang, boleh dicoba nih es prasmanan milik Mbak Wina di daerah kawasan pasar pagi Kota Pangkal Pinang. Demikian Mufti. Baik, terima kasih Andini Dwi Halsana dari Pangkos atas informasi Anda. Baik Tribuners, kita akan mengintip masjid tertua di Sekadau. Namanya adalah Masjid Jami At-Taqwa. Masjid yang terdapat di Desa Munggo, Kecamatan ini merupakan masjid tertua di Sekadau. Bangunan masjid ini berdiri sejak 1804 silam. Selain itu, masjid yang dibangun oleh Sultan Anum ini juga memiliki keunikan tersendiri. Satu di antaranya yang terdapat pada puncak kubah masjid, di mana terdapat sebuah tempayan di atasnya, namun memang tempayan tersebut dalam posisi terbalik. Untuk tahu bagaimana kemegahan dari masjid ini, kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami, ada Marpina dari Tribun Pontianak. Halo Marpina. Ya, halo Mufti. Baik Marpina, silakan dengan informasi Anda Marpina. Oke, baik, terima kasih Mufti dan Tribuners. Nah, Masjid Jami At-Taqwa ini memang merupakan masjid tertua di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, di mana Masjid Jami At-Taqwa ini yang dibangun oleh Sultan Anum pada tahun 1804 ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari Kerajaan Kusuma Negara Sekadau. Nah, selain itu, masjid yang memang sudah lama dibangun ini masih aktif digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk bentuk bangunannya juga tidak terlalu banyak berubah, hanya pada bagian cat luar dan beberapa tambahan seperti pagar lainnya. Kemudian dari masjid ini juga terdapat kisah yang unik di mana bagian kubahnya itu berbentuk tempayan terbalik. Konon ceritanya tempayan terbalik ini menjadi pertanda atau makna bahwa masyarakat setempat yang dulunya mengkonsumsi tuak yang disimpan di dalam tempayan itu sudah tidak mengkonsumsinya lagi karena sudah memeluk agama Islam. Nah, jadi bentuk kubah tempayan ini memang sebagai pertanda bahwa dimulainya masuk ajaran Islam di Kabupaten Sekadau. Nah, memang untuk masyarakat Kabupaten Sekadau dari sejak zaman dahulu itu tidak hanya suku Dayak, tapi ada juga Melayu. Namun suku Melayu pun tidak semuanya pada saat itu memeluk agama Islam. Jadi dengan adanya masjid ini juga menjadi sejarah bahwa inilah awal masuknya agama Islam di Kabupaten Sekadau. Begitu, Mufti. Baik, Marpina. Terima kasih Marpina atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berbagai macam menu takjil di Pasar Beduk Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ini selalu ramai selama bulan Ramadan. Ramainya pembeli juga dirasakan pedagang takjil es tebu di pasar tersebut. Ia mengaku merasa besar penghasilan di sini daripada di Pasar Cinde, tempat ia berjualan seperti hari-hari biasanya. Sejak berjualan di Pasar Beduk ini, penghasilannya sampai 200.000 per hari. Bahkan selama bulan Ramadan ini, ia dalam satu hari bisa menghabiskan sampai dengan 45 batang tebu. Es tebu ini banyak diminati lantaran rasanya yang manis alami tanpa pemanis buatan. Untuk tahu informasi lengkapnya sudah tersambung bersama kami, ada Widya dari Tribun Sumsel. Silakan Widya dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Mufti. Saya di sini mau melaporkan pada pedagang es tebu yang berada di Pasar Beduk Ramadan di Simpang Polda Sumatera Selatan. Itu ya penghasilannya lebih besar daripada tempat dia berjualan sehari-harinya. Karena pada
penjualan dia sehari-harinya itu di Pasar Cinde Kota Palembang itu bisa penghasilannya mencapai 100.000 perharinya. Akan tetapi untuk semenjak ia berjualan di Pasar Beduk Simpang Polda Sumatera Selatan itu penghasilannya lumayan lebih besar daripada hari biasanya, yaitu sebesar 200.000 perharinya. Ia merasa sangat beruntung jika dia berjualan di sini. Dan juga di Pasar Beduk ini tidak hanya jual es tebu, akan tetapi bisa dijual dengan berbagai macam menu takjil seperti pempek, burgo, laksa, dan celimpungan. Dan es tebu ini sendiri untuk harganya itu 5.000 per bungkusnya. Akan tetapi untuk bujang ini ia mengambil satu batang tebunya itu 7.000 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan satu batang tebu itu bisa menghasilkan air tebunya sebanyak 3 bungkus atau 3 cangkir. Dalam satu harinya itu ia bisa menghabiskan 45 batang tebu. Dan juga dia merasa sangat beruntung karena dari hari pertama Ramadan sampai Ramadan ke-13 itu jualannya es tebunya itu lebih banyak untungnya ini. Dan juga di dalam pantauan itu terdapat banyak orang yang beli berbondong-bondong untuk beli es tebu milik Pak Bujang ini. Karena milik Pak Bujang ini es tebunya merasa tidak ada bahan tambahan seperti gula. Baik, terima kasih Mufti. Baik, terima kasih juga untuk Widya dari Tribun Sosial atas informasi Anda. Dan Tribuners terkait dengan informasi ini juga ada informasi tambahan dari salah seorang pedagang takjil. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pak, sudah lama Bapak jualan sini Pak? Jualan ini bulan Ramadan mana? Bulan Ramadan Pak ya Pak ya? Hari biasa sini. Rame dah Pak di bulan Ramadan di Bapak jualan di sini Pak? Kadang rame ya Pak ya? Kalau boleh tahu berapa Pak kalau sehari itu Pak? Iya. 200 kali berarti lumayan apa perbandingan Bapak jualan di Cinde sama di sini Pak? Lumayan yang mana itu Pak? Hampir sama berarti Pak ya? Apa Pak? Jadi kalau di sini lah setiap hari Pak ya, kalau masa Beduk ini ya. Bapak tinggal di mana ini Pak? Ini pakai menggunakan mesinnya Pak ya? Menggunakan mesin. Ini tebunya dari mana ini Pak? Dari Padang ya? Dari Padang ya Pak ya? Untuk satuannya tuh berapa ini Pak? Iya. 7.000. Untuk Bapak jual satu bungkus itu berapa Pak? 5.000 ya Pak, pakai batu es ya Pak. Jadi lumayan Pak ya, sama aja perbandingan Bapak jualan di Cinde sama yang di sini ya Pak ya. Sama ya Pak ya, dengan penghasilannya 200 ya Pak ya. Nah ya. Terima kasih Pak. Tribuners mencari inspirasi mencari busana untuk hari raya ataupun sekaligus berbelanja baju lebaran. Ini Tribuners bisa langsung datang ke kota Casablanca. Bagi penggemar mode fashion, di sini sedang berlangsung pergelaran event modest fashion bertajuk Ramadan Runway mulai tanggal 13 hingga 8 Mei nanti. Dan mengusung konsep The 10th Anniversary of Ramadan Runway, acara ini menghadirkan berbagai koleksi busana dari 10 desainer ternama. Dan Tribuners untuk tahu bagaimana kemeriahan dari acara ini sudah tersambung bersama kami. Ada Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta. Silakan Pebi. Ya, Mufti, terima kasih. Pergelaran event modest fashion Ramadan Runway ini kembali digelar, diselenggarakan oleh Kota Casablanca bersama dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI. Ramadan Runway 2022 ini merupakan pergelaran yang ke-10 sekaligus bertepatan dengan Road to ulang tahun Kota Casablanca yang ke-10 begitu. Nah, mengusung konsep The 10th Anniversary of Ramadan Runway, acara ini menghadirkan berbagai koleksi busana
dari 10 desainer ternama. Di antaranya ada Poppy Darsono, kemudian juga ada desainer Ivan Gunawan, Gea Pangabean, ada Itang Yunas, Rosmalina by Devrico Audi, kemudian juga ada koleksi dari Jenny Cahyawati, si Sesa, ada dari Siki Purnomo, Lina Sukijo, dan juga Ria Baraba. Nah, adapun acara ini berlangsung mulai dari tanggal 13 Mei hingga, maksud saya 13 April hingga tanggal 8 Mei mendatang, di mana untuk pergelaran fashion show sendiri dilaksanakan di setiap akhir pekan, meliputi tanggal 15 hingga tanggal 17 April, kemudian juga ada tanggal 22 hingga 24 April, tanggal 29 hingga 30 April, dan juga tanggal 7 dan 8 Mei 2022. Nah, di sini Anda bisa mencari inspirasi busana lebaran sekaligus berbelanja nih bagi para pecinta fashion muslim begitu. Di antaranya juga ada koleksi spesial hari raya dari desainer Jenny Cahyawati yang menghadirkan beberapa look muslim atau beberapa look modest begitu yang mewah, elegan namun tetap ringan dengan warna-warna pastel. Serta ada juga beberapa look dari busana yang dihadirkan oleh para desainer lainnya begitu, Mufti. Nah, selain menghadirkan acara fashion show, terdapat juga beberapa rangkaian acara lain yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Di antaranya dengan berkunjung ke 10 kapsul collection dari 10 desainer di area eksibisi Ramadan Runway 2022 yang ada di area Grand Atrium Kota Casablanca. Nah, di sini pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai pilihan busana dari 80 brand mode fashion yang bisa jadi pilihan untuk dikenakan saat hari raya begitu, Mufti. Baik, terima kasih Pebi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Pebi. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya mendapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka gitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya mendapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini
ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka gitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus
Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini
ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Arif di sini ada strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya informasi ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, ada acara seru untuk menyemarakan Ramadan di Lampung. Tribuners, ada sejumlah model cilik yang unjuk kebolehan di atas panggung fashion show dalam acara Spekta Ramadan Tribun Lampung. Mereka tampil dengan busana-busana khusus dan juga muslim. Model-model cilik ini tergabung dalam CV Indra Black Models Management dan mereka biasa berlatih menjadi model untuk berbagai event seperti ada fashion show, photoshoot, dan juga sebagainya. Nah, untuk tahu keseruan acara ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami dari Tribun Lampung, Anda Jelita Dini Kinanti dengan informasinya. Silakan rekan Dini. Ya, terima kasih Mufti. Jadi untuk menyemarakan Ramadan, Tribun Lampung itu mengadakan Spekta Ramadan Ngabuburit Asyik bareng Tribun Lampung. Nah, di Spekta Ramadan ini banyak banget acara seru yang dihadirkan. Jadi Spekta Ramadan ini dari tanggal 8 sampai tanggal 30 April 2022. Nah, selama Spekta Ramadan ini banyak banget acara seru yang dihadirkan, yang salah satunya itu adalah fashion show 8 anak dari CV Indra Black Models Management. Nah, jadi mereka melakukan fashion show di panggung Spekta Ramadan dengan menampilkan busana dan penampilan terbaiknya. Nah, jadi 8 anak ini adalah anak-anak yang bernaung di bawah CV Indra Black ini. Dan selain 8 anak ini, mereka ada juga sekitar 42 anak lainnya, yang jadi totalnya itu ada 50 anak yang bernaung di bawah manajemen ini. Nah, selain fashion show, di Spekta Ramadan ini juga banyak kegiatan seru lainnya. Jadi ada lomba fashion show juga, gitu. Kemudian ada juga hafalan surat pendek. Kemudian ada juga bazar UMKM dan bazar sponsor gitu. Kemudian ada juga penampilan dari komunitas-komunitas yang ada di Bandar Lampung. Nah, jadi tujuan diadakan Spekta Ramadan ini adalah supaya masyarakat Lampung itu yang pengen ngabuburit asyik sekaligus menikmati acara, terus bisa juga belanja di bazar UMKM itu bisa datang ke sini. Ini free dan siapa saja bisa datang ke Spekta Ramadan ini. Baik, terima kasih untuk cerita atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik, kita menuju ke informasi lain. Tribuners, tradisi tempat jualan takjil di pusat kota Bitung, ini tepatnya di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa,
ramai pembeli selama bulan Ramadan. Hingga saat ini Tribuners, tempat jajanan takjil ini masih bisa kita jumpai di pusat Kota Bitung. Meski agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana lokasi jajanan takjil ini berada di bagian tengah, di jalan pusat kota, di bawah tenda besar. Nah, kali ini di seberang seperti letter U di bagian kiri dan juga kanan pusat Kota Bitung. Lokasi jajanan takjil ini diserbu warga yang berpuasa untuk menu berbuka. Dan untuk tahu bagaimana informasi lengkap, sudah terhubung bersama kami ada Christian Wayongkiri dari Tribun Manado dengan informasinya. Halo rekan Christian, silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore rekan Mufti dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore bagi teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa. Baiklah, dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tradisi penjualan atau jajanan takjil di pusat perkotaan Kota Bitung, Sulawesi Utara, tepatnya di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, masih terus terjaga dan berlangsung hingga hari ini, Mufti dan Tribuners. Di sana terdapat belasan hingga puluhan lapak yang dikoordinir oleh para penjual, yaitu warga masyarakat setempat, menjual jajanan takjil untuk berbuka puasa, Tribuners. Jadi di sana atau di lapak atau tempat jualan takjil yang ada di pusat Kota Bitung ini, Tribuners maupun masyarakat Kota Bitung dan sekitarnya bisa memilih beraneka ragam atau bermacam-macam kue serta minuman pelepas dahaga saat akan berbuka. Jadi kue-kue itu bisa kita lihat seperti yang Anda saksikan, ada kue donat, bolu, lampu-lampu, batawi, dan beberapa macam jenis kue lainnya. Juga ada es buah, es kelapa muda, dan coffee mate yang disajikan dingin dan sangat-sangat cocok dan tepat untuk kita konsumsi setelah kita berbuka pasca menjalani puasa seharian penuh. Mufti dan Tribuners, untuk harganya, untuk per gelas aneka minuman dingin atau minuman segar itu dijual dengan harga 10.000, dan untuk kue itu dijual 5.000 3-4, dan tergantung dengan jenisnya. Ada juga yang 2.000 per buah, atau ada yang 2.500 hingga 3.000 per buah. Namun beberapa masyarakat yang kami pantau melakukan aktivitas membeli jajanan takjil di tempat tersebut, ternyata tak hanya mereka yang sedang menunaikan ibadah puasa, rekan Mufti dan Tribuners. Banyak juga masyarakat non-muslim yang kami pantau ikut antusias membeli jajanan takjil di situ. Bahkan ada yang sudah rutin sejak lokasi ini dibuka sampai dengan hari ini, selalu mencari kue-kue berbuka untuk dikonsumsi di rumah maupun dikonsumsi bersama dengan keluarga dan kerabat. Dan Indah, satu di antara pedagang yang sudah tahun ke-7 Tribuners berjualan di lokasi jajanan kue takjil di Kota Bitung. Nanti ada wawancaranya sebentar, dan menurutnya di edisi jualan tahun ini jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Dan untuk tahun ini alhamdulillah katanya jualannya itu sudah diserbu sejak pukul 10 siang dan habis terjual. Nanti kita akan dengar keterangannya. Begitu rekan Mufti dan Tribuners dimanapun Anda berada. Demikian laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selamat sore. Baik, selamat sore juga untuk Christian dan juga Tribuners. Seperti yang disinggung oleh rekan kami tadi, ada juga informasi dan juga wawancara dari penjual takjil bersama Indah. Berikut informasinya. Jenis-jenis apa? Jenis takjil, ada es buah, gel, ada nugget gel, buah sirsak, buah melon, baru ada cookies roll, angka, cookies cara lain tuh pada habis-habis. Yang paling banyak orang suka apa?
cappuccino. Kalau yang minuman nih, kalau yang Iya. cookies Kalau cookies resort sama gabin sayur. sudah so habis. So habis dari masih belum so habis. Oh, biasa buka dari jam berapa? Dari jam 3 Dari jam 3 sampai jam habis maghrib jam 6. habis tarawih kan? Enggak, sampai jam 6. Jam 6. Ini sudah dari hari pertama atau dari sebelum? Dari hari pertama. Dari hari pertama. Bagaimana peminat takjil di Kota Bitung? Sangat meningkat dari yang sebelumnya. Tahun lalu berjual juga? Berjual, tiap tahun berjual. Oh, ini tahun berapa? So, tahun ke-7. Selama. Yang waktu di tengah sini ada? Selalu di sini. Dari pertama. Oh, kalau yang di tengahnya pernah kan? Pernah, selalu di sini. Karena ini sedikit mendingan ya karena Bebas. So, tidak ada untuk corona. Ya. Sebenarnya nama? Indah. Indah. Dari Paten. Paten berapa? Di Nomba. Tribuners, ada satu lagi tempat nongkrong kekinian anak muda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yakni ada Watampone Green Epicentrum yang letaknya di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, di Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, ruang terbuka hijau ini banyak dimanfaatkan warga Bone untuk menghabiskan malam selesai sholat tarawih. Nah, pada bulan Ramadan tahun ini memang ramai didatangi kalangan masyarakat Bone. Ada juga banyak jajanan yang siap saji di tempat yang dulu dikenal sebagai lapangan Persibo ini. Ada berbagai macam olahan makanan dan juga minuman yang dijual, jadi cocok untuk tempat berburu takjil pastinya. Nah, untuk Anda yang penasaran bagaimana lokasinya, kita sudah terhubung bersama dengan Kasdar Kasau dari Tribun Timur. Silakan Kasdar, informasi Anda. Baik rekan Mufti dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ada salah satu tempat yang recommended untuk warga Bone, yaitu di Watampone Green Epicentrum untuk nongkrong pada saat malam hari, karena tempat ini merupakan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, di tempat ini Tribuners, Anda bisa menikmati berbagai jajanan dan juga minuman segar pada malam hari. Tribuners, adapun harga jajanan di sini seperti misalnya bakso goreng, bakso bakar mulai Rp5.000, dan juga untuk minuman segar harganya cukup terjangkau, yakni Rp5.000 per gelasnya. Dan Tribuners, Anda juga bisa membawa anak di sini karena terdapat berbagai macam wahana bermain anak di lokasi tersebut, dan tentunya biayanya cukup terjangkau. Ada berbagai macam wahana anak seperti mobil remote ataupun mobil mainan yang bertenaga listrik. Nah, Anda bisa membawa anak Anda di lokasi tersebut, yang tentunya juga sangat aman untuk bermain bagi anak-anak. Dan juga ada tempat nongkrong yang khusus untuk orang dewasa di samping ataupun di pojok lapangan yang dulunya lokasi ini merupakan lapangan Persatuan Sepak Bola Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, begitu rekan Mufti dan Tribuners, selamat sore. Baik, selamat sore juga untuk Kasdar dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali rekan Kasdar. Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke informasi terakhir yang kali ini datang dari Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai beragam destinasi wisata. Nah, satu di antaranya adalah kehadiran Rajak Lana Riverside, destinasi yang termasuk baru hadir. Dan lokasinya ini ada di Jalan Manado Tondano, Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Tempatnya ini tak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 30 menit perjalanan. Dan ada Rajak Lana Riverside ini menawarkan pengalaman berwisata
di tepi sungai. Lokasinya pun asri dan berlatar hutan bambu. Cocok untuk Anda yang ingin berlibur bersama dengan keluarga sambil menunggu waktu berbuka. Nah, untuk tahu apa saja keseruan yang ada di sana akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Rio Nur dari Tribun Manado dengan informasinya. Silahkan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Mufti. Jadi salah satu destinasi wisata yang ada di Minahasa ini namanya Raja Klana Riverside. Ini berada di Desa Koka, Kecamatan Tembulu, Kabupaten Minahasa, di mana lokasinya ini tak jauh, sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Manado mengarah ke Desa Koka. Di sini banyak wahana yang bisa dirasakan langsung oleh pengunjung yang datang. Utamanya tempat ini merupakan tempat makan, tempat bersantap di tepi sungai, karena sajian utama dari Raja Klana ini adalah tempat yang berada di tepi sungai yang asri, yang latarnya itu hutan bambu, kemudian dibangun semacam kotes-kotes kecil, pondok-pondok kecil yang dari bambu dan beratapkan katu sebagai tempat untuk bersantai. Selain itu, di sini saja disiapkan spot-spot menarik yang instagramable, sehingga pengunjung yang datang bisa memuaskan rasa untuk berfoto, berinstagram, dan diupload ke media sosial. Karena banyak spot-spot di sini juga ada mini zoo atau kebun binatang mini. Ada beberapa hewan yang unik yang dipelihara di tempat ini. Kemudian ada juga bahkan spa yang memang sangat pas karena di tempatnya ini kan alami dan bisa menikmati sambil bersantai, sambil berbuka puasa, bisa menikmati suara sungai, deburan air di sungai yang mengalir, sangat memanjakan telinga. Ya, perasaan rileks itu muncul jika berkunjung ke tempat ini. Dan demikian rekan Mufti, laporan dari saya di Raja Klana Riverside ini. Baik, terima kasih rekan Rio Nur dari Tribun Manado atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.